Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Nah, jadi teorema Pythagoras itu sendiri bisa kita gunakan untuk menentukan jenis-jenis segitiga, gitu ya. Nah, perlu diketahui jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras ini yang bisa kita tentukan menggunakan teorema Pythagoras itu ada 3. Oke, yang pertama itu ada yang namanya segitiga tumpul. Nah, gitu ya, segitiga tumpul. Oke, yang kedua ada yang namanya segitiga apa coba? Bener, lancip. Oke. Nah, gitu. Yang ketiga itu ada namanya segitiga siku-siku. Oke, gitu ya. Nah, jadi jenis-jenis segitiga ini yaitu tumpul, lancip, dan siku-siku bisa kita tentukan atau bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat kan ya teorema Pythagoras apa? Oke, kita tulis aja ya biar gak lupa lagi. A kuadrat. Di mana ya? Di sini aja deh, di bawah. Nah, di bawah aja di sini ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Oke. Oke, gak enak. Kita balikan lagi. Oke, kita bikin kotak lagi. Oke, kita tulis di sini ya. Ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Oke, ini ya. Nah, hubungannya gimana nih? Cara menentukannya gimana nih? Penasaran ya? Penasaran kan? Oke, jadi yang membedakan atau cara menentukan jenis-jenis segitiga ini menggunakan teorema Pythagoras itu yang membedakannya itu hanya di tandanya aja, tanda sama dengannya aja. Nanti yang berubah ini, gitu ya, yang berubahnya ini. Tapi untuk A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadratnya itu tetap. Oke, jadi seperti ini. Yang pertama ada yang namanya segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini, nah di sini ya, segitiga tumpul ini kita punya nih kan teorema Pythagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sama dengan di sini kita ubah. Jadi kita ubah nih. Yang asalnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Sama dengannya kita ganti gitu ya. Jadi tandanya bukan sama dengan lagi tapi lebih, bukan lebih, ini ya tanda kurang dari. Nah, gitu ya, kurang dari C kuadrat. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Jika nanti kita jumlahkan A kuadrat tambah B kuadratnya ternyata dia itu lebih kecil dari C kuadrat, maka sudah bisa ditentukan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga tumpul gitu ya. Nanti biar lebih jelasnya kita coba ke contoh. Oke, kita lanjut. Oh iya, kasih kotak ya, udah kasih kotak. Oke, kasih kotak biar gak lupa. Oke, yang kedua ada yang namanya segitiga apa nih? Segitiga lancip. Ini juga sama. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama dengannya kita ganti. Kebalikan dari ini nih. Yang tadinya sama dengan dan apa ya? Kurang dari gitu ya. Jadi lebih besar gitu. Jika nanti kita menemukan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat, hasilnya itu ternyata lebih besar dari C kuadrat, maka udah bisa kita tentukan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Seperti itu ya, gampang ya. Oke, kita kasih kotak biar nggak lupa. Yang terakhir, segitiga siku-siku itu sama sih, ini mah sama. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau misalkan sama dengan berarti itu udah bisa kita tentukan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku gitu ya. Jadi sama dengan teorema Pythagorasnya. Kenapa sama? Karena teorema Pythagoras ini bercerita tentang segitiga siku-siku gitu ya. Jadi tandanya sama dengan. Jadi ini ya, jenis-jenis segitiga menentukan jenis-jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras gitu. Paham ya? Belum. Oke.
Belum paham? Kita coba ke contoh soalnya. Ini masih abstrak ya. Kita coba ke contoh soalnya. Kita buat angka-angkanya nih. Oke. Contoh soal. Di mana? Di sini aja deh ya. Nah, warnanya warna biru aja ya, biar beda dikit gitu ya. Oke. Contoh soal. Oke, contoh soal. Sip. Nah, gimana ya contoh soalnya gimana ya? Oke, kita tentukan aja deh. Tentukan jenis segitiga berikut. Nah, jenis segitiga berikut. Jikanya jauh ya dengan berikutnya, kita pindahkan ke sini ya. Jika diketahui panjang sisi-sisinya sebagai berikut. Nah, gitu ya. Sebagai berikut. Nah, oke. Nah, yang pertama. Berapa ya? Oke. 9, terus berapa lagi? 11 dan 13 deh. Oke. Yang B. Berapa ya? 10, 20, satu lagi. Berapa enaknya ya? 24 deh. Oke, 24. Yang terakhir itu ada 5, 12 dan 13. Oke, gitu ya. Sekarang kita disuruh untuk menentukan jenis segitiga jika nanti diketahui panjang sisi-sisinya seperti ini. 9, 11, 13, 10, 20, 24 dan 5, 12, 13. Oke, kita coba. Di sini aja ya. Solusi. Oke, kita kasih garis dulu aja deh ya biar gak biar gak patukar kata Sunda nama gitu ya. Oke. Biar kepatukar sini. Biar gak ketuker gitu ya. Oke, contoh soal lagi ya. Apa namanya? Solusi. Oke, solusi. Oke. Penyelesaian boleh, jawaban boleh, sama aja ya, solusi. Oke, yang pertama, yang A. Diketahuinya berapa? 9, 11 dan 13. Oke. Langkah pertama, kita harus mengetahui mana nih Pak yang paling panjang. Sisi yang paling panjang. Mana? Yang ini ya, 13 ya. Angka 13 inilah hipotenusanya atau sisi terpanjangnya. Ya, ini adalah berarti hipotenusanya itu ya. Hipotenusa atau apa? Sisi miring nih. Sisi miring. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Kalau sisi yang paling panjang berarti angkanya juga yang paling besar gitu ya. Nah, maka sudah bisa kita tentukan di sini nih. Kalau A-nya kita dapat itu 9, B-nya itu 11. Bebas ya, A dan B-nya bebas. Mau 11 boleh, mau 9 boleh gitu ya. Tapi yang paling penting adalah C-nya nih. C-nya adalah 13. Karena 13 ini angka yang paling besar. Kalau yang paling besar berarti udah otomatis adalah hipotenusa atau sisi miringnya gitu ya. Di segitiga seperti itu. Oke. Sekarang kita masukin ke rumus mana nih? Nah, ini ya. Teorema Pythagoras ini kita masukkan ke sini nih. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan, nah, kenapa jadi tambah lagi ya? Oke, sorry. Sama dengan C kuadrat. Oke. A-nya berapa? 9. 9 kuadrat. 9 kuadrat tambah 11. 11 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Oke, kita hitung. 9 kuadrat berapa? 81 ditambah 11 kuadrat. Berapa? 121 sama dengan berapa nih? 13 kuadrat. Berarti berapa? 169. Oke, sekarang kita jumlahkan. 81 tambah 121. Jadi berapa? 202. Oke, benar. Yang ini berapa? 121.
Oke, sekarang kita lihat. 202 dan 169 sama atau berbeda? Berbeda gitu ya. Berbeda ternyata gak sama. Sama nih angkanya nih. Lebih besar mana? Lebih besar yang 102. Maka tandanya gimana? Tandanya lebih besar seperti itu. Maka bisa kita simpulkan yang A ini adalah segitiga. Kalau lebih besar gimana? A kuadrat, B kuadratnya lebih besar dari C kuadrat. Ini lebih besar dari C kuadrat. Ini C kuadrat, ini A kuadrat tambah B kuadrat. Ini ya. Maka adalah segitiga apa? Nah ini ya. Segitiga lancip. Oke, selesai. Gampang ya? Gampang pisan lah. Oke, yang kedua. Yang B. Kita punya 10, 20, dan 24. Udah kita tahu ya. 24 ini adalah C-nya. Maka ini 10 dan 20 A dan B-nya. Oke, kita langsung masukin aja ke rumus. Kita langsung aja, berarti 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Gitu ya. 10 kuadrat berapa? 100 dong. Gampang ya. 20 kuadrat berapa? 400. Gampang banget. Oke, 24 kuadrat berapa nih? Ayo kita mikir. Ayo, berapa? 576 gitu. Sekarang kita jumlahkan nih. A kuadrat tambah B kuadratnya 100 tambah 400 jadi berapa? 500. Yang ini 576. Kita lihat sama atau berbeda? Ternyata berbeda. Lebih besar mana? Ternyata lebih besar mana? Yang ini ya. Nah, 576. 500 dan 576 ternyata lebih besar 576. Maka tandanya gimana? Kurang dari 500 kurang dari 576. Maka bisa kita simpulkan yang B ini adalah segitiga apa? Segitiga tumpul. Oke. Tumpul double L. Oke, selesai. Gampang ya. Gampang banget. Oke, yang terakhir. Ini lahannya sedikit lagi. Kita coba geser ke bawah sedikit. Oke, sebentar kita geser dulu. Nah, geser lagi deh, sedikit lagi. Oke. C. Nah, yang C kita punya berapa? 5, 12, dan 13. 13 ini ternyata yang lebih atau yang paling besar. Maka 13 ini adalah yang C-nya. 5 dan 12 adalah A dan B-nya. Oke, kita langsung masukin aja. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25 ditambah berapa 12 kuadrat? 12 kali 12 144. Benar, pintar. Oke, 13. 13 kuadrat berarti berapa? Udah pernah kita cari di sini ya. Oke, kita nyontek. Oke, ternyata 13 kuadrat itu adalah 169. Oke, sekarang kita hitung. Berapa nih? 25 tambah 144. Berapa coba? Ayo. Benar, 169. Di sini berapa? 169. Sekarang kita lihat nih. Di sini 169, di sini juga 169. Sama atau berbeda? Oke, benar, sama ternyata. Kalau sama, maka nanti segitiganya adalah segitiga apa? Siku gitu ya, gampang banget gitu ya, segitiga siku. Oke, selesai. Gampang ya, ini tentang jenis-jenis segitiga atau cara menentukan jenis-jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Gampang ya. Tetap kita harus ingat di sini nih. Teorema Pythagorasnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat gitu ya. Nanti kalau misalkan lupa di sini bisa kalian tulis aja karena ilmu itu harus diikat ya dengan tulisan. Oke, sampai sini aja materinya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.